Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Andi Wahyuni. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Medan. Dengan nomor induk mahasiswa 85602954. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum IPA di SD. Modul 1 yaitu mengenai makhluk hidup. Dengan KP1, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, tujuan untuk melakukan praktikum ini adalah mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu alat-alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Cara kerja dalam praktikum ini adalah: yang pertama, siapkan alat-alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan. Seperti pada modul kita, yaitu tabel 1.1 di bagian akhir modul. Yang kedua, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal Anda, seperti kebun, sawah, hutan, atau lingkungan lainnya, sesuai dengan tempat tinggal Anda. Yang ketiga, temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan yang Anda kenal nama jenisnya, minimal nama daerahnya. Yang keempat, catatlah ke-10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan Anda. Yang kelima, amati ciri-ciri dari setiap makhluk hidup tersebut. Yang keenam, bubuhkan tanda checklist sesuai dengan ciri-ciri yang Anda amati pada tabel 1.1 yang terdapat pada modul. Setelah saya melakukan pengamatan ciri-ciri makhluk hidup, saya mendapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu gerak pada tumbuhan. Tujuan melakukan praktikum ini adalah: yang pertama, mengamati gerak seismonasti, yang kedua, mengamati gerak liktinasti, dan yang ketiga, mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Alat dan bahan yang diperlukan pada pengamatan seismonasti dan liktinasti yaitu: yang pertama adalah tanaman putri malu dalam pot 1 buah. Kemudian kotak dari karton. Yang ketiga, stopwatch atau jam tangan 1 buah. Yang keempat, alat-alat tulis dan penggaris. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah memiliki tanaman putri malu yang sudah saya tanam. Kemudian saya akan mengamatinya dengan cara menyentuhnya. Ada 3 cara dalam menyentuh putri malu. Yang pertama, dengan cara halus, sedang, dan kasar. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menyentuhnya menggunakan penggaris. Untuk sentuhan halus, kita akan menyentuh di bagian ujung daunnya. Selanjutnya kita akan melakukan sentuhan sedang. Selanjutnya kita akan menyentuhnya dengan cara kasar. Baiklah, keterangannya adalah: jika kita menyentuhnya dengan cara yang halus, daun cepat membuka kembali. Sedangkan jika kita menyentuhnya dengan cara yang sedang, daun perlu waktu kurang lebih 2 menit untuk membuka kembali. Dan yang terakhir, jika kita melakukannya dengan cara kasar, daun perlu waktu kurang lebih 4 menit untuk membuka kembali. Setelah melakukan pengamatan seismonasti, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan liktinasti. Cara kerjanya yaitu: yang pertama, sediakan 2 pot buah putri malu. Yang kedua, berilah tanda A dan tanda B pada kedua pot tersebut. Ketiga, letakkan pot A di tempat ruang terang dan terbuka. Yang keempat, simpanlah pot B di atas meja dan tutuplah dengan menggunakan kotak karton atau kardus yang kedap cahaya. Yang kelima, biarkan pot B tertutup selama lebih kurang setengah jam atau 30 menit. Keenam, setelah ditutup lebih kurang setengah jam, bukalah dengan hati-hati dan tanpa menyentuh tanamannya. Ketujuh, amati apa yang terjadi dengan daun putri malu tersebut dan bandingkan dengan daun putri malu di pot A.
8. Kemudian catatlah hasil pengamatan tersebut dalam tabel 1.3 dalam modul praktikum IPA DST. Baiklah, di sini saya sudah memiliki 2 pot putri malu, yang pertama A dan yang kedua B. Langsung saja di sini saya akan menutup tanaman yang B. Usahakan tidak mengenai tanamannya sehingga tidak akan berpengaruh pada daun atau tanamannya. Yang di sini saya letakkan tanaman A di tempat yang terbuka. Kita tunggu dalam waktu setengah jam atau 30 menit. Dalam waktu setengah menit, tanaman A tetap pada daun yang terbuka. Sedangkan tanaman B akan kita buka dan hasilnya yaitu daun berubah menjadi tertutup atau layu. Hal ini disebabkan karena tanaman putri malu sangat membutuhkan cahaya untuk terus berkembang. Oke, selanjutnya kita akan mengamati gerak tropisme atau geotropisme negatif. Cara yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, buatlah 2 buah pot tanaman kacang merah. Kalau tidak punya kacang merah, kita bisa menggunakan kacang hijau. Oke, caranya tanamlah 3 biji kacang hijau dalam setiap pot ukuran kecil. Bisa menggunakan botol air kemasan yang dipotong dan diberi lubang di bagian alasnya. 1-2 minggu sebelum percobaan dimulai, pembuatan pot tanaman kacang hijau ini sebaiknya dilakukan di tempat terbuka sehingga tanaman yang dihasilkan berdiri dengan tegak. Yang kedua, jika sudah mendapatkan 2 pot tanaman kacang hijau yang cukup baik dan berdiri tegak, selanjutnya beri label A untuk pot pertama dan label B untuk pot kedua. Kemudian yang ketiga, letakkan pot B secara horizontal atau arah yang mendatar. Sedangkan pot A dibiarkan berdiri vertikal dan simpanlah keduanya di tempat yang terbuka. Yang keempat, lakukan pengamatan setiap hari dan sore selama 1 minggu. Kelima, hasil pengamatan Anda tuangkan dalam lembar kerja tabel 1.4 yang berada pada modul 1 di bagian terakhir. Baiklah, di sini saya sudah memiliki kedua tempat yang akan saya gunakan untuk menanam kacang hijau. Langkah pertama, kita siram terlebih dahulu agar mempermudah kacang untuk tumbuh. Yang kedua, kita akan meletakkan 3 buah kacang hijau di dalam 1 potnya. Selanjutnya kita akan menunggu tanaman kacang hijau ini sudah cukup baik untuk kita pakai pengamatan. Baiklah teman-teman, di sini sudah tumbuh tanaman kacang hijau yang sudah kita tanam beberapa hari yang lalu. Kemudian ini akan kita arahkan 2 arah, yaitu vertikal dan horizontal. Selanjutnya kita akan membuat yang ini pot pertama tegak lurus dan pot yang kedua akan kita posisikan horizontal seperti ini. Pot pertama secara vertikal dan pot yang kedua yaitu secara horizontal. Baik, kita akan mengamatinya selama 1 minggu. Baiklah, beginilah hasil akhir dari tanaman kacang hijau yang berbentuk vertikal dan horizontal.